telah nampak kerusakan di muka bumi dan lautan. Semuanya itu sebab ulah tangan perbuatan manusia. Ya. Kemudian ditimpakan kepada mereka dengan apa yang mereka pernah kerjakan, dengan apa yang mereka telah perbuat, ditimpakan musibah. La'allahum yarji'un, tujuannya supaya mereka kembali sadar. Nah, para ulama ahlu tafsir mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi itu telah nampak dengan sebab aydin nas, tangan manusia. Kata ulama tafsir ini terbagi menjadi dua. Alam itu rusak dengan sebab manusia, itu penyebabnya ada dua. Yang pertama secara hissiyah, secara nampak. Memang secara zahir dirusak alam ini oleh manusia. Bumi digali, diambil hasil buminya. Batu bara lah, timah lah, inilah itu. Hutannya rusak, buminya rusak. Apa yang terjadi? Jangan salahkan kalau seandainya Allah Ta'ala menurunkan bala berupa banjir, tanah longsor, apa lagi? Macam-macam aja. Ini adalah kata ulama dengan sebab yang pertama. Kerusakan disebabkan hissiyah, ulah tangan manusia sendiri. Dan itu nampak sekali. Tidak usahlah jauh-jauh ke luar negeri, kita aja di sekitar kita ini kalau ada terjadi banjir, ya lihat aja hutannya gundul, bolong-bolong hutannya sudah diambil batu baranya diambil. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang berbahaya juga. Kerusakan di muka bumi adalah secara maknawi, abstrak. Maksudnya gimana? Oke, kotanya bagus, maju, megah, mewah, tapi masyarakatnya berbuat maksiat, bahkan melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Ini bahaya sekali, bahaya. Seakan-akan manusia itu menantang Allah Ta'ala. Inilah yang seperti dilakukan oleh kaum Ad, kaum Samud, kaum Ad Nabi Hud, kaum Samud, kaum Nabi Soleh, kaum Rasib, kaum Rasib siapa? Nabi Nuh, kaum Sodom siapa? Nabi Lut, makanya Sodomi itu diambil dari Sodom itu. Fir'aun, kota-kota mereka tuh megah-megah, maksiat merajalela. Allah tidak langsung turunkan azab, dibiarkan sama Allah dulu. Kalau ada yang sadar, tapi gak sadar juga. Nabinya yang menasihati malah hendak dibunuh. Orang-orang yang baik yang menasihati malah dimusuhi. Lalu Allah menyelamatkan Nabi dan pengikutnya. Nabi Lut keluar dari situ, Nabi Hud keluar dari negeri itu, Nabi Nuh bikin kapal, sudah cepat berangkatan keluar dari negara itu. Lalu apa yang terjadi? Allah hancurkan mereka, sedangkan nabi-nabi tadi dan pengikutnya selamat. Itu yang tadi kita katakan, anjainal ladzina yanhauna 'anis su'i. Kami selamatkan, kata Allah, orang-orang yang telah melarang dari perbuatan jahat. Jadi kemaksiatan itu jangan dipamer-pamerkan. Dan kita melihat jangan dibiarkan. Berbahaya sekali. Itu yang kedua,
orang melakukan kerusakan di muka bumi ini dengan maksiat. Maka kalau Allah sudah murka dengan maksiat kita itu, habis. Idza nazalal bala'u bala itu kalau sudah turun, dia akan menimpa semuanya. Yang alim kena, ulamanya kena, apalagi orang yang berbuat maksiat tambahnya kena lagi. Nah, jadi seperti itu. Perlu nahi mungkar ini perlu. Masing-masing berkecimpung di situ. Pemimpinnya amar ma'ruf nahi mungkar dengan apa ya? Dengan tangannya. Nanti kita akan sebutkan di bawah sini hadisnya. Nah, kita langsung baca hadisnya ya, yang pertama. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, berkata dia, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, perhatikan ini ya. Jadi nahi mungkar itu bukan tugasnya ulama saja, semuanya kena tugas. Kita lihat hadisnya. Barang siapa di antara kamu sekalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Maksud dengan tangannya gimana ini? Mukul? Mana ilham besar? Mukul? Bukan mukul. Ditampar orang? Bukan. Itu bukan menyelesaikan masalah. Siapa yang bisa mencegah kemungkaran dengan tangannya? Siapa kira-kira? Pemimpin, pemerintah, jar guru, polisi. Mereka punya kuasa. Mereka punya kuasa. Di Jakarta bahari ya, mungkin ada beberapa tahun yang lalu, di Jakarta itu ada satu hotel, kalau nggak salah namanya Alexis. Alexis kapan bahari itu? Alexis. Beribu-ribu bahasa kitanya, puluhan, ratusan ulama berganti-ganti menasihati orang supaya jangan berbuat zina, supaya Alexis itu ditutup. Nggak bakalan ditutup. Kenapa? Karena banyak orang yang masang saham di situ. Apalagi pejabat-pejabatnya bukan hanya masang saham, tapi umpat juga di situ berjoget. Umpat juga jadi pelanggan. Susah ulama bisa menutup itu. Datang gubernurnya baik, tidak perlu pakai ceramah ini ceramah itu. Cukup tanda tangan, tik 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 tik, tutup, selesai. Yang ada tanda tangan, tik, selesai. Ulun ingat Bahari, bukan Bahari Badar, palingnya tahun berapa gitu. Di Balikpapan ini ada demo, tapi yang menjaga demo alias polisinya lebih banyak daripada yang demo. Bahkan yang demo orangnya itu aja. Demo ini itu juga orangnya. Demo masalah itu juga orangnya. Entah dibayar entah apa, wallah alam.
Tapi ada satu demo dulu, ulun masih ingat tuh. Besar sekali demo itu. Demonya besar. Demo apa itu? Penutupan kilo 17. Penutupan kilo 17. Kilo 17 itu kayak di Manggarsari gitulah. Besar kompleknya. Ratusan ulama berceramah, ini ceramah, enggak bisa. Demo, wali kotanya akhirnya ditekan, cukup wali kota tanda tangan, tek-tek, tutup, selesai.